Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, selamat belajar pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita pada hari ini adalah bab tentang berpikir kritis. Kita nanti membahas tentang kajian Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik, mohon dengarkan. Ini akan saya baca dengan pelan dan tartil sesuai tajwid. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Baik, pertama, inna fi khalqi, inna sesungguhnya, fi khalqi dalam penciptaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan adanya perbedaan, al-laili antara malam, wan nahari dan siang, la ayatin merupakan tanda-tanda, liulil albabi bagi orang-orang yang mau berpikir. La ayatin ini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina dan orang-orang yadhkuruna yang senantiasa mengingat Allah kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka senantiasa memikirkan fi khalqis samawati tentang penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah engkau ciptakan ini semua hadza batila hal yang sia-sia. Subhanaka maha suci engkau Allah, faqina maka semoga engkau menjauhkan kami adzaban nari dari siksa api neraka. Kurang lebihnya seperti itu arti mufradatnya. Baik, kita bahas tajwidnya di kelas 1, kelas A. Di kelas 10, 11 sudah sering saya bahas hukum nun sukun atau tanwin dan yang lainnya. Sekarang ada 3 poin pembahasan, yaitu mad tabi'i, qalqalah sukro, dan mad arid li sukun. Pertama, mad tabi'i. Kalian sudah tahu bahwa mad itu adalah setiap bacaan yang dibaca panjang. Tabi'i. Tabi'i ini arti kata letter nya tabi'iyun, bangsa watak. Itu arti bahasnya. Tabi'i watak. Alif
wawu iya ini merupakan huruf mad secara umum. Mad tabi'i ini adalah apabila ada alif, ya, apabila ada alif ma jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. As-sama wa. Ini ada alif, sebelumnya ada wawu yang fathah. Ini ada alif, sebelumnya ada huruf yang harokatnya fathah. Maka ini mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian alif wawiyah, ya. Ini yang alif, ini juga contoh alif. Sekarang yang contoh wawu. Yadkuruna. Ini ada wawu, huruf mad, wawu sukun. Syaratnya harus jatuh setelah huruf yang berharokat dhamma. Yadkuruna. Yadkuruna. Ini mad tabi'i. Karena ada wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat dhamma. Kemudian huruf ya, huruf mad ya. Contohnya adalah fi, inna fi ada ya sukun, syaratnya jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Itu bacaan-bacaan mad tabi'i. Kemudian yang kedua, qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini qalqalah, ya. Oke, saya buka aja khusus pembahasan qalqalah sugro. Nah, ini. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, Tha, Ba, Jim, Dal. Qalqalah dibagi 2, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Tadi pembahasan qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini adalah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya yutfi'una. Memang harokatnya sukun di situ. Ini namanya mati yang asli, sukun asli. Hurufnya berharokat sukun asli, bukan diwaqaf. Qaf, yaqta'una. Qaf berharokat sukun asli. Ba, Ibrahima. Ba huruf sukun asli, bukan waqaf. Yaj'aluna juga sama. Bedakan dengan qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini adalah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan waqaf. Aslinya tidak harokat sukun, tapi karena diwaqaf, nah jadi sukun. Contohnya idza waqaba, diwaqaf idza waqab. Sukun di sini lantaran dibaca waqaf. Karena aslinya ba ini hurufnya harokatnya fathah. Maka namanya qalqalah kubro. Idza waqab. Beda dengan yuq, yaj, ib, yaq yang memang hurufnya sudah berharokat sukun. Muhiqun diwaqaf menjadi muhiq. Nah, ini qalqalah kubro. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Silakan dipahami dan dipraktekkan. Kita kembali ke pembahasan surat Ali Imran ayat 190. Yang terakhir ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini bagian daripada mad far'i. Jadi mad ini nanti dibagi 2. Ada mad asli yang isinya cuma 1, itu mad tabi'i. Yang kedua nanti ada mad far'i. Far'iyun, cabang. Ada sekitar 14 bacaan mad, salah satunya mad arid li sukun. Ringkasnya begini. Mad arid li sukun itu adalah mad tabi'i yang waqaf di akhir kalimat atau ayat. Contoh.
La ayatil liulil albab. Ini ayat 190. Albabi. Nah, ini mad tabi'i aslinya. Karena ada alif berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Albab. Karena di akhir ayat kemudian diwaqaf mad tabi'inya. Albab. Yang demikian ini menjadi bacaan mad arid lisukun. Jadi saya ulangi, mad arid lisukun kesimpulannya adalah mad tabi'i yang dibaca waqaf pada akhir kalimat atau ayat. Sudah, kira-kira paham ya? Contoh lagi, adzaban nari. Na, ini mad tabi'i. Di akhir ayat diwaqaf adzaban nar. Maka namanya mad arid lisukun. Baik. Lanjut tentang pembahasan Quran surat Ali Imran ya, ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Berpikir ini maksudnya berpikir ini bagian daripada fungsi akal. Jadi akal ini kalau tidak berpikir berarti hilang fungsinya. Perintahnya adalah tafakkur ciptaan Allah. Yang dimaksud berpikir kritis dalam ayat ini adalah mentafakkur atau mengingat menggunakan akal kita untuk senantiasa mengingat-ingat, mengagumi alam ciptaan Allah. Allah SWT mempunyai zat, tetapi kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Perintahnya gitu. Karena kita tidak akan mampu mencapainya. Dilarang kita berpikir Allah itu seperti apa ya? Oh itu warnanya apa ini? Tidak boleh. Yang diperintahkan adalah kita pikirkanlah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Karena zat Allah ini sudah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang diciptakan. Maka logikanya semisal kita itu membuat sebuah bangku. Kira-kira logika nggak? Bangkunya sudah jadi, kemudian kita perintahkan, coba hei bangku, kamu pikirkan saya. Saya sudah membuatmu bagus kayak gini, coba gantian sekarang kamu yang memikirkan saya. Ini kan kayak orang gila. Jadi maka perintah juga sama antara khalik dan makhluk, yang menciptakan dan yang diciptakan. Maka yang diciptakan ini dilarang berpikir tentang yang menciptakan, tapi diperintahkan memikirkan apa yang diciptakan oleh sang pencipta. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya. Fa innakum la tuqaddiru qadrahu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan memikirkan zat Allah. Karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Sa'id. Kanutut ya. Jadi agama yang Allah turunkan ke kita ini sudah logika, masuk akal. Tapi kalau kita mengakal-akal tentang perintah Allah di dalam agama, malah tidak masuk akal. Karena memang keterbatasan akal manusia untuk menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimislihi madada. Mafhumnya, andai kata lautan itu jadi tinta, pohon-pohon di bumi ini dijadikan pensil atau penanya untuk menulis satu demi satu tentang ilmunya Allah di alam semesta, maka lautan tinta tadi habis untuk menulis, sementara ilmunya Allah masih belum tertulis semuanya, masih baru berapa 0,00%-nya. Jadi seperti itu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Baik, lanjut. Nah, bagi orang yang mau berpikir kritis ya, menggunakan akal sebagai mana fungsinya, yaitu perintah dari surat yang kita baca tadi,
adalah akan mencapai predikat ulil albab. Jadi orang yang senantiasa tafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah, mensyukuri nikmat dari Allah, ini nanti diberikan predikat ulil albab. Ulil albab ini siapa? Manusia atau hamba yang senantiasa merenungi ciptaan Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ulil albab. Nah, isi kandungan ayat 1, alam semesta ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin li ulil albab. La ayatin. Bukti Allah itu ada dengan apa? Bukan dengan kita mencari wujudnya Allah, bukan, tapi dengan melihat ciptaan Allah, langit, bumi, siang, malam. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud, ada. Yang kedua, ciri orang yang berakal adalah jika memperhatikan sesuatu akan memperoleh manfaat. Ini ciri orang berakal. Bukan kita melihat laut lantas tidak mendapatkan hikmah ataupun manfaat sama sekali. Ciri orang yang berakal, saya ulangi, adalah jika memperhatikan sesuatu akan memperoleh manfaat. Contoh kecil ya, contoh kecil. Kalau memang akal ini berfungsi sebagaimana fungsinya, ketika kalian di kelas misalkan, pelajaran lagi dijelaskan sama guru. Nah, bisa kita lihat akal kita berfungsi apa enggak. Artinya berfungsi sesuai dengan fungsinya enggak. Jika kita memperhatikan pelajaran guru, ya enggak serius, maka hasilnya ya kita enggak dapatkan pemahaman yang baik. Maka di situ ketika memperhatikan tidak serius, maka muncul mendapatkan pemahaman yang tidak maksimal. Karena apa? Karena akal tidak difungsikan sesuai mana fungsinya. Kalau mendapatkan pemahaman yang baik dengan baik, ya maksimal, maka di situ baru fungsi akal berperan. Jadi ciri orang yang berakal adalah jika sesuatu akan beroleh manfaat. Melihat alam semesta keindahan, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Bersyukur, ya, bersyukur atas nikmatnya keindahan yang dilihat. Makan buah yang segar, dimakan, ucapan alhamdulillah. Respon daripada akal ketika merasakan nikmatnya buah yang segar. Ingat langsung kepada siapa yang menciptakan ini semua. Ini ulil albab yang tadi di atas kita bahas. Kemudian ya, kajian hadis tentang berpikir kritis. Pertama, siapa orang yang cerdas itu? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhulu. Wahai Rasulullah, tanya oleh sahabat, orang mukmin manakah yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Pertama, beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ini orang mukmin yang paling utama siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu adab, sopan santun dalam hal berkata, berbuat, dan bertindak. Kemudian qala fa ayyul mu'minina aqyasu. Sahabat bertanya lagi terus Nabi, siapa orang yang mukmin yang cerdas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Nabi menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jadi berarti setiap hari dia mati, aduh besok mati, bukan. Maksudnya apa? Dia tahu kesempatannya hidup di dunia ini adalah dalam rangka mempersiapkan untuk kehidupan setelah dunia, yaitu alam barzakh dan alam akhirat, kehidupan setelah mati. Dari dunia ke alam barzakh.
Maka persiapannya di dunia, maka dia siapkan segala sesuatunya. Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Harapannya apa? Supaya nanti ketika sudah meninggalkan dunia, dia menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Nah, ini ada pendapatnya Daniel Goleman tentang kontribusi sukses itu berapa persen. Dia berpendapat kecerdasan intelektual IQ ya ini cuma 6%. Emosional, semangat, antusias, kejar target ini yang berperan kecerdasan emosional. Ini cuma 20%. Sisanya adalah kecerdasan spiritual. Penerapan, pengetahuan, dan pengamalan dari syariat agama yang kita anut dan kita miliki. Agama Islam, syariatnya, perintahnya, dari hadis-hadis Nabi yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi atau firman-firman Allah. Cara penerapannya gimana? Ya dengan mentaati perintah-perintah agama tadi, perintah wajib, perintah sunnah, sholat 5 waktu diperhatikan. Kemudian perintah untuk berbuat baik yang lain amal soleh diperhatikan. Ini bagian daripada kecerdasan spiritual. Orang cerdas itu ya maka dia sikap. Sudah sikap. Kita tahu nilainya uang, kalau saya digaji 1 hari 1 juta, maka yang muncul adalah kecerdasan intelektual dan emosional. Tahu keutamaannya kalau saya kerja di situ, 1 hari dapat 1 juta. Maka apa yang terjadi? Dia akan memacu semangatnya. Tidak menghilangkan kesempatan itu, langsung ditanggapi siap, masuk jam 7, langsung kerjakan apa tugasnya. Karena dia tahu fadilahnya ataupun keutamaannya ketika kerja di situ dapat uang 1 juta per hari. Sama, kecerdasan spiritual ini dibuktikan dengan ketika ada perintah wajib, contoh ada azan, maka respon, ini perintah dari yang menciptakan saya ini. Maka ketika kecerdasan spiritual muncul, maka dia langsung mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat yang diperintahkan tadi. Banyak ini. Jadi globalnya kesimpulannya apa? Secara keseluruhan kecerdasan spiritual ini menyangkut daripada pengamalan dan pengetahuan yang kita lakukan dalam bidang perintah agama. Dalam perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kecerdasan spiritual. Ini yang memicu atau kontribusi suksesnya sangat tinggi, 74% orang sukses itu ya dari kecerdasan spiritual. Sisanya 20% dari emosional dan 6% dari intelektual. Maka mari kita bisa memetakan mulai sekarang. Kalau kita ingin sukses, ini menunya. Itu ya. Ini tentang Akyas, orang yang cerdas. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ada lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian persiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Orang paling cerdas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Haythami. Itu aja mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi ada tugas, nanti kamu buka mushaf Al-Quran di rumah, baca surat Al-Bayyinah atau surat yang lainnya yang kamu bisa. Dengan tartil, setelah itu carilah contoh hukum bacaan 1, idhar halki. Idhar halki ini sudah saya jelaskan di kelas 1 dan kelas 2 sudah. 1 aja. Yang kedua cari bacaan mad tobi'i 5. Yang ketiga mad arid disukun 3. Dan yang keempat qalqalah sukro.
Kalkulus sukro ini kamu cari bab 4 saja, 4. Itu mudah dan banyak contohnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.